Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus Vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, tetap dalam perlindungan Tuhan, dianugerahi kesehatan. Yang sakit dijamah, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terus berita-berita duka kita terima di masa pandemi ini, maka juga kita bawa di dalam doa-doa kita saudari-saudara kita yang berpulang karena sakit penyakit, terutama di masa pandemi ini akibat virus corona. Mereka semua disambut dalam kebahagiaan kekal di surga, keluarga yang ditinggalkannya tetap dalam perlindungan Tuhan dengan ketabahan dan dianugerahi penghiburan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita melanjutkan permenungan kita berdasarkan Injil Matius. Kita merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Saya tidak akan membacakan ayat-ayatnya karena saya yakin perikop ini menjadi perikop yang diingat, kita hafal dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21 dikisahkan tentang mujizat penggandaan roti. Ada dua hal penting yang ingin saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini, tentu berpusat pada pribadi Yesus. Dalam Injil hari ini dikatakan Yesus tergerak hati oleh belas kasihan melihat orang banyak, dan disebut secara khusus waktu terjadinya menjelang malam. Tampaknya orang-orang sudah mengikuti Yesus terus-menerus dan sepanjang hari. Hingga menjelang malam mestinya mereka segera pulang, namun ternyata mereka masih asyik bersama Yesus, mendengarkan Yesus. Yesus menyatakan mujizat-mujizatnya kepada mereka, dan menjelang malam tentu saatnya pulang atau saatnya makan malam. Dan tidak ada yang bisa dinikmati bersama di tempat itu. Dikatakan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, dan saat itulah terjadi mujizat penggandaan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan sedikitnya 5.000 laki-laki, belum terhitung ibu-ibu, kaum perempuan, dan anak-anak. Itu yang dikatakan di dalam Injil Matius. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengapa Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu yang lelah dan lapar? Ini terkait dengan poin kedua yang hendak kita renungkan. Yesus mempunyai hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain, karena Yesus selalu bersatu dengan Bapa di surga. Yesus selalu menggunakan kesempatan-kesempatan dalam keheningan untuk bersama Bapa, dari hati ke hati berbicara dengan Bapanya. Dan karena itulah Yesus menangkap dengan tepat dan persis apa kehendak Bapa.
Kehendak Bapa tidak lain adalah menyelamatkan kita semua. Dan Bapa menyelamatkan karena terdorong oleh hati yang berbelas kasih kepada manusia. Hati yang sama dimiliki oleh Yesus. Hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Bersumber dari persatuan dengan Allah sebagai Bapa yang murah hati, yang tergerak oleh belas kasihan kepada manusia. Demikian juga hati Yesus. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada kita semua, sama seperti Bapa. Itulah sebabnya tindakan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, yang diikuti dengan mujizat penggandaan roti, ditandai juga dengan rasa syukur kepada Bapa. Yesus membawa roti itu kepada Bapa, dan sambil tengadah Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus mengucap syukur atas apa yang ada, dan ucapan syukur itu juga menjadi berkat. Roti diberkati dengan dasar ucapan syukur kepada Bapa, diberikan kepada para muridnya, dan dibagi-bagikan kepada orang banyak. Buahnya adalah kelimpahan. Mereka makan dengan kenyang, bahkan masih ada sisa 12 keranjang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita juga mohon rahmat agar hati kita pun tergerak oleh belas kasihan melihat sesama kita yang menderita. Mari kita tidak menjadi sumber penderitaan bagi orang lain, tetapi justru membawa solusi bila ada orang lain menderita. Semoga rahmat hati yang dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan dianugerahkan kepada panjenengan, kepada kita semua. Ibu Maria selalu mendoakan panjenengan. Bapak Yosef merestui panjenengan dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam